Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas akuisisi data A, akan mempresentasikan tugas besar tentang proyek yang akan kami bangun dengan objek Jokowi 3 periode. Next. Anggota kelompok 2 sendiri yaitu yang pertama Anissa Ulfa dengan NIM 2011522015, yang kedua yaitu saya yaitu Dwi Suci Insani Karima dengan NIM 2011522011. Selanjutnya ada Iqbal Manazilini dengan NIM 2011522007, dan yang terakhir yaitu ada Ramadina dengan NIM 2011522012. Next. Deskripsi tugas besar dari kelompok kami yaitu yang pertama sumber data, di mana kami menggunakan tweet pada Twitter. Di sini kami memulai penelitiannya itu dengan melakukan pengambilan API atau Application Programming Interface di Twitter, lalu kami lanjutkan dengan crawling dan sebagainya. Di sini kami menggunakan objek Jokowi 3 periode, yang mana alasannya itu karena pada saat ini akan diadakannya pemilu pada tahun 2024, sehingga pasti banyak partai yang mulai mempromosikan kandidat utama untuk menarik minat masyarakat, sehingga berakibat pada perspektif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis sentimen yang digunakan untuk memprediksi ujaran masyarakat. Pada penelitian ini, kami akan memberikan perbandingan algoritma untuk melakukan analisis sentimen berdasarkan statement atau pernyataan masyarakat di Twitter. Next. Selanjutnya, algoritma yang kami gunakan pada tugas besar ini, yang pertama ada linear SVC, yang mana linear SVC itu adalah suatu algoritma yang menggunakan fungsi kernel linear agar dapat melakukan klasifikasi dan cocok digunakan untuk sampel data yang jumlahnya besar. Lalu selanjutnya ada logistic regression, di mana algoritma ini akan digunakan untuk menganalisis relasi antar variabel yang terikat, sehingga akan memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih variabel bebas yang berskala kategori atau kontinu. Dan yang terakhir yaitu long short term memory atau LSTM, di mana merupakan salah satu metode deep learning yang digunakan pada proses natural language processing, yang mana berguna dapat mengenali suara sebagai penerima teks atau analisis sentimen. Nah, tools yang kami gunakan pada proyek ini, yang pertama itu ada Google Colab, yang selanjutnya itu ada Jupyter Notebook, dan bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Python. Next. Untuk tahapan tugas besar akan dijelaskan oleh Ramadina. Kepada Ramadina, disilahkan. Baik, tahapan pertama yang kami lakukan pada tugas besar kami yaitu crawling data. Crawling data ini merupakan aktivitas untuk mengambil data yang akan menjadi objek dari analisis sentimen kami. Jumlah data yang berhasil kami ambil yaitu 3.000 tweets, yang tadi ini sumbernya dari Twitter. Lalu dari 3.000 tweets tersebut kami ambil sampel sebanyak 129 tweet, yang mana 129 tweet ini kami lakukan labeling negatif sebanyak 68 tweet, yang mana negatif ini berarti kontra untuk Jokowi 3 periode, dan juga sebanyak 61 tweets yang berlabel positif, yaitu positif atau mendukung Jokowi 3 periode. Lalu setelah kami crawling data, kami melakukan data preprocessing atau persiapan data. Nah, pada data preprocessing ini kami melakukan cleansing data seperti mengurangi redundannya. Lalu kami melakukan token atau mengelompokkan kata-kata tersebut. Lalu formalisasi kata, lalu steaming dan juga stop word. Setelah kami siapkan data tadi pada tahapan data preprocessing, selanjutnya kami melakukan modeling data. Nah, algoritma yang kami gunakan dalam modeling data ini, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada linear SVC, ada logistic regression, dan juga long short term memory atau sering disingkat LSTM. Nah, untuk penerapannya ini nanti akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Nah, karena tujuan dari tugas besar kami yaitu untuk membandingkan akurasi algoritma mana yang memiliki akurasi tertinggi atau memiliki performansi terbaik untuk menganalisis sentimen warga Twitter terhadap Jokowi 3 periode. Nah, jadi ini merupakan gambaran perbandingan akurasi yang telah kami lakukan. Di sini terlihat jelas bahwa algoritma yang memiliki akurasi tertinggi yaitu LSTM, dengan besar jumlah akurasinya itu melebihi 75%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya itu ke bagian codingan.
Di sini kami menggunakan Google Colab yang pada tahap pertamanya yaitu ada tahapan crawling. Yang pertama itu kita harus mengimportkan Tweepy, lalu kita import Pandas sebagai PD, lalu ada import CSV. Nah, pada tahapan selanjutnya kita menggunakan API dari Twitter yang mana kita ambil API key, secret key, tokennya juga. Lalu kita lanjutkan ke bagian otorisasinya menggunakan Twitter API, Tweepy API tadi. Lalu kita gunakan kata kunci Jokowi 3 periode, di mana kita simpan ke dalam CSV file. Lalu dilanjutkan pada perulangan dari tweet itu di rentang tanggalnya dari tanggal 10 bulan Juli 2022 sampai tanggal 30 Desember 2022 dalam pengambilan data Twitternya. Lalu lanjut, berikut adalah hasil dari crawlingnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian pengambilan datanya. Next, lalu kita gunakan fungsi duplikat untuk menghilangkan data-data yang duplikat. Lalu kita drop yang duplikat juga. Lalu kita ambil data tertingginya, ada 6. Lalu kita simpan ke dalam data awal CSV. Untuk tahapan data preprocessing akan dilanjutkan kepada Anissa Ulfa. Kepada Anissa Ulfa disilahkan. Baik, selanjutnya itu untuk tahapan data preprocessing. Jadi pertama itu kita melakukan fungsi load data itu untuk mengimport data awal CSV, yaitu data hasil crawling tadi. Nah, setelah itu kita memanggil fungsi load data dan menampilkan info dari data tersebut, yaitu terdapat kolom unnamed, text, dan label. Nah, setelah itu kita mendrop kolom unnamed dan menampilkan data headnya. Nah, setelah itu kita melakukan menghitung sentimen dari data berdasarkan kolom label, yaitu didapatkan bahwa label negatif terdapat sebanyak 68 dan positif sebanyak 61 data. Nah, selanjutnya kita melakukan case folding, yaitu di sini mengkonversi uppercase menjadi lowercase. Nah, ini merupakan hasil dari proses case folding. Selanjutnya itu melakukan tokenizing dan cleaning data. Nah, untuk tokenizing dan cleaning data, di sini kita menghapus karakter-karakter yang tidak diperlukan seperti emoticon, mention, link, hashtag, URL, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita melakukan tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata. Nah, ini merupakan hasil dari tokenizing. Dapat dilihat bahwa kalimat telah dipecah menjadi perkata. Nah, setelah itu hasil tokenizing ini disimpan ke dalam data 1 CSV. Nah, selanjutnya itu menghitung frekuensi token menggunakan NLTK. Nah, di sini dari token yang telah dihasilkan tadi dihitung frekuensinya, yaitu frekuensi kemunculannya. Di sini dapat dilihat hasilnya seperti nyawa sebanyak 2 dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita mengimpor kamus CSV, itu kamus ini akan digunakan untuk proses normalisasi untuk sebagai kamus untuk melihat referensi dari kamus slang untuk diubah menjadi formal. Nah, pada tahap normalisasi ini kita akan mengubah kata-kata slang atau kata-kata gaul menjadi kata-kata formal yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, hasilnya itu dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita menginstal kamus sastrawi untuk digunakan pada tahap stemming. Nah, pada tahap stemming ini, di sini kita akan mengubah kata-kata yang berimbuhan menjadi kata dasar yang ada di dalam kamus. Nah, selanjutnya kita akan menghapus punctuation-nya atau tanda baca yang ada di dalam data. Dan hasil tadi disimpan ke dalam data bersih sementara CSV. Nah, selanjutnya kita melakukan
melakukan stop word. Jadi di sini kita menghapus kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang tidak bermakna. Nah, kata-kata tersebut, kata-kata yang tidak terdapat di dalam kamus akan diinputkan secara manual untuk dihilangkan dari data teks yang akan diolah. Nah, setelah itu kita menghapus tanda baca yang ada dalam teks. Setelah itu data tersebut disimpan ke dalam file bersih banget CSV. Mungkin sekian tahapan pre-processing dari pre-processing. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Ulfa. Selanjutnya itu pemodelan yang akan dijelaskan oleh Iqbal Manaziluni. Kepada Iqbal, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita melakukan pemodelan data. Nah, pada pemodelan data, kita import dulu data yang kita olah tadi, yaitu data yang sudah bersih dengan format bersih banget CSV. Nah, kita menggunakan delimiter untuk memisahkan koma pada dataset, terus kita drop tweet dengan axis 1. Nah, kita tampilkan post tweet head, mana ada labelnya berdasarkan label positif untuk menampilkan tweet bersih yang memiliki label positif. Kita lihat pada screen. Lalu kita importkan skill and feature extraction text, mana kita import convectorize, mana kita menghitung jumlah string pada kata di tweet bersih. Sehingga kita lakukan inisialisasikan dengan fetch, maka kita ambil datanya dengan X bernilai tweet data tweet bersih dan Y tweet data dengan kolom label. Nah, nanti nilai untuk X ini kita transformasikan dengan fungsi yang telah kita buat di atas. Nah, kita menimportkan skill and model selection, mana kita trend test split data tersebut sebanyak 0,3 untuk test size-nya dan random state-nya 0. Maka didapatkan dari Xtrend, Ytrend, Xtest, dan Ytest seperti hasil berikut. Lalu kita lakukan pemodelan logistic regression, di mana kita menginputkan skillan linear model logistic regression dan beberapa skillan metrik. Dan di sini terlihat bahwa untuk akurasi dari logistic regression yaitu sebesar 82% dengan confuse metriknya dapat dilihat seperti ini. Nah, lalu kita juga menghitung grid search CV dari logistic regression, di mana dari grid search ini didapatkan bahwa base parameter dari logistic regression ini terdapat pada base parameter C sama dengan 0,1 dengan tingkat akurasi yaitu 82,5%. Lalu kita melakukan pemodelan dengan linear CFG. Kita mengimport skillan CFM dengan mengimport linear CFG dengan mendapatkan akurasinya sebesar 76,92%. Dengan confuse metric dapat dilihat seperti bawah. Nah, kita juga menggunakan grid search CV pada linear CFG yang kita lakukan juga di logistic regression. Maka didapatkan base parameter dari linear CFG ini yaitu pada C di 0,001 dengan base akurasinya itu 84,62%. Nah, selanjutnya kita melakukan pemodelan LSTM. Nah, pada LSTM ini kita mengubah atau mengencodingan nilai positif negatif menjadi 0, 0 dan 1 agar si program memahami apa maksud kita. Nah, dengan cara kita ubah sentimen label menjadi tweet data label factorize. Kita mengubah positif negatif menjadi 0 dan 1. Lalu kita panggil, kita tampung nilai tweet data tweet bersih ke dalam ke dalam tweet. Lalu kita importkan TensorFlow class pre-processing text, di mana kita tokenizerkan kata-kata tersebut atau kita pisah-pisahkan. Lalu dia akan menghitung berapa sih vocab size tiap-tiap tokenizer pada word yang kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan encode
pada tokenizer yang kita buat, sehingga menghasilkan jika ada kata berani taruh nyawa demi dukung Jokowi 3 periode, nyawa dia paling harga saudara, maka dia akan menghitung encode-nya menjadi 54, 38, 32, 90, 72, dan seterusnya hingga 216. Nah, selanjutnya kita buat model dari LSTM ini, dimana kita buat model sekuensial menggunakan layarnya embedding, dan layer score-nya kita menggunakan dense dan spatial dropout 1 dimensi, serta kita memanggil class layer yaitu LSTM dense dropout dan spatial drop 1 dimensi, dan memanggil TensorFlow atau TF. Sehingga jika kita lihat model summary-nya, didapatkan embedding-nya itu dengan parameternya 16064, spatial drop 1 dimensinya yaitu paramnya 0, LSTM 16600, dropout-nya 0, dan dense-nya 51. Nah, jika dilihat total paramnya itu 32.715. Lalu kita lakukan perulangan atau iterasi EPO sebanyak 20 kali untuk model yang telah kita bangun, sehingga didapatkan akurasi paling tingginya sebesar 0,9 dan presisi paling tingginya itu 94%, recall-nya 87%, dan sampai dengan fall recall-nya yaitu 74. Nah, kita buat metrik untuk perbandingan atau melihat lebih jelas lagi antara loss akurasi, presisi, recall, fall loss, dan fall akurasi, serta ada fall presisi dan fall recall terlihat di sini. Nah, lalu kita visualisasikan berdasarkan akurasi dengan fall akurasi didapatkan jika semuanya menaik, dan juga kita menvisualisasikan presisi, akurasi, dan recall setiap nilainya menuju ke angka 0,9. Dan juga kita memvisualisasikan antara loss dan fall loss, serta kita melakukan tes predict atau menginputkan data baru atau istilahnya menginputkan tweet baru ke dalam model program yang telah kita buat. Maka misalkan tes sentence pertama kita buat dukung 3 periode, maka akan dilakukan predict, dan hasilnya untuk label pertama itu positif. Dengan tes sentence 2, jika kita men-tweet kumpulan orang sakit jiwa ribut isu 3 periode Jokowi jelas tegas kata tidak, maka predik labelnya akan negatif. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal Manazulni. Dengan demikian, untuk kesimpulan dari tugas proyek yang kami lakukan, yaitu berdasarkan penggunaan dari 3 algoritma dalam modeling data pada klasifikasi analisis sentimen masyarakat, disimpulkan bahwa model algoritma long short term memory atau LSTM yang telah dilatih pada data tweet menghasilkan nilai akurasi yang terbaik, yang mana akurasinya itu sama dengan 92,86% dengan nilai recall sebesar 90%, serta nilai presisi sebesar 97,29%. Sekian presentasi dari kelompok 2 terkait tugas akuisisi data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.